Damai sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudara-saudari semua keluarga besar STT Reform Indonesia. Beberapa hari lagi kita akan memulai semester baru dalam tahun yang baru. Saudara-saudari, tahun baru hanyalah persepsi. Kalendermu, kalenderku, sekedar versi. Tahun baru sungguh bermakna jika kalender Kristus Sang Ilahi jadi pedomanmu, pedomanku, insan Kristiani. Kita rindu di tahun baru, semester baru untuk mengalami pembaharuan sejati dari karya Roh Kudus. Dalam Alkitab, sebuah tonggak pembaruan utama bersumber dari karya Allah membebaskan umatnya dari perbudakan, dosa, dan kematian. Kita meyakini bahwa diselamatkan artinya menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Diciptakan baru oleh Allah terwujud melalui pembasuhan dan perjamuan seperti yang kita saksikan dalam tindakan Tuhan Yesus di Yohanes 13-17. Saya menduga mayoritas saudara-saudari sudah mengikuti perjamuan kudus di awal tahun bersama gereja masing-masing. Adakah komitmen pembaruan yang sudah saudara nyatakan kepada Allah? Semoga perjamuan kudus di tahun baru bersama STTRI semakin meneguhkan dan mengukuhkan pengalaman dan pendalaman akan kasih Allah Tritunggal. Oleh karena itu, mari terima dan imanilah undangan Tuhan Yesus ke dalam perjamuannya. Inilah makanan dan minuman yang merepresentasi kepedulian Allah bagi kita, anak-anaknya. Roti dan anggur yang masuk ke dalam tubuh kita adalah wujud fisik anugerah Allah yang invisible, namun menyatu dengan kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus. Persiapkanlah diri kita masing-masing melalui beberapa hal. Yang pertama, ingatkan diri kita mengenai makna perjamuan kudus melalui katekisasi ibadah tanya jawab nomor 34-37. Yang kedua, baca dan renungkan 1 Korintus 11 ayat 17-34, kemudian lakukan eksamen pribadi. Yang ketiga, akui dengan jujur di hadapan Allah jika kita masih menyimpan kekecewaan, kekesalan, kegeraman, kemarahan, bahkan dendam kepada sesama. Apakah saudara dan saya berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus, baik di gereja maupun STTRI? Apakah kita terus membangun tembok yang memisah keluarga Allah? Saya mendorong kita semua untuk bereskan isu relasi. Dan mari kita bertekad untuk rekonsiliasi dengan sesama saudara seiman. Tentu yang terpenting adalah masing-masing kita membuka hati menjadi agen rekonsiliasi. Sebab itulah tanggung jawab kita sebagai pribadi yang sudah didamaikan dengan Allah. Kemudian yang keempat, siapkan roti dan cawan seperti di piring ini. Kita gunakan elemen yang sama sebagai wujud kebersamaan dan kesatuan. Elemen ini, roti dan anggur, dipilih Tuhan Yesus dalam perjamuan sebagai wujud bumi yang menghasilkan gandum dan anggur sebagai bukti anugerah Allah. Roti dan anggur menandai the gift of God for the people of God. Ikutilah perjamuan kudus di awal tahun ini dengan iman dan sukacita. Tanpa iman, ingatan akan kasih Tuhan Allah hanyalah sebuah exercise intelektual. Anamnesis, yaitu mengingat karya Tuhan Yesus, bukan sekedar mengenang masa lalu. Dengan iman, kita mengingat karya Allah yang terus real sampai hari ini. Artinya kuasa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya, tidak dibelenggu di masa lalu, tetapi berlaku ketika kita melakukan perjamuan kudus di masa kini. Dan semua itu terjadi karena karya Roh Kudus. Kita bersukacita ketika dijamu oleh Tuhan Yesus karena perjamuan ini terjadi baik sebelum Yesus menderita di atas kayu salib maupun sesudah dibangkitkan oleh Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang bangkit, kita bukan lagi budak dosa dan kalah oleh kematian. Jadi,
Tanpa sukacita bersekutu dengan Tuhan dalam perjamuan, iman hanyalah sebuah penerimaan kognitif. Sukacita atau shalom Allah itulah yang meneguhkan pengharapan eskatologis, bahwa kita yang bertahan sampai akhir akan kembali diundang ke dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Siapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, sehingga perjamuan kudus tidak menjadi ritual belaka, tetapi betul menjadi momen perjumpaan dengan Allah yang kasih-Nya tidak berkesudahan, kasih yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.